banyak gitu ya. Nanti kita ngobrolnya bisa cukup lama. Cuman yang saya mau sampaikan sebenarnya di sini nggak terlalu eh, apa namanya berat lah gitu ya, yang santai-santai aja. Kita bakalan ngobrolin mengenai front end ya. Harapan saya sih teman-teman di sini apa namanya sudah mulai apa ya belajar mengenai web development gitu ya. Kita tahu bahwa web development itu bidangnya ada beberapa ya. Ada front end, ada back end dan lain sebagainya. Nah, yang saya mau sampaikan di sini yang dasar aja mengenai front end. Sebentar. Nanti kalau misalkan terlalu lama dipotong aja ya Mas Norman ya. Kadang-kadang kalau apa nyampein materi itu suka kebablasan gitu. Aduh, saya nggak berani, Mas. Nggak apa-apa. Takutnya nanti malah terlalu panjang waktunya. Oke, baik. Saya Ya, usahakan. oke. Siap, terima kasih. Eh, Jadi ini judulnya sebetulnya jalur belajar front end web seorang front end web developer gitu ya. Intinya kalau misalkan kita mau jadi seorang front end web developer, awalnya belajar apa sih gitu. Eh, Kita lihat dulu ya jalur belajarnya. Kayaknya sih teman-teman di sini ya ada kemungkinan udah pernah melihat diagram yang seperti ini ya. Jadi kalau misalnya kita mengunjungi sebuah website, itu ada yang namanya roadmap.sh ya. Ini sebuah website yang dibikin oleh software developer dari, saya lupa dari Iran ya kalau nggak salah ya. Dia bikin ini jalur belajar udah sejak tahun 2019 tahun 2020 yang sampai sekarang tuh diupdate terus. Ini keren banget websitenya. Jadi kalau kita ngunjungin ke sini, kita bisa lihat apa sih yang harus dipelajari oleh seorang web developer. Ada jalurnya, ada macam-macam, ada front end, ada back end, ada DevOps, ada React, ada mobile. Sekarang makin makin dilengkapi gitu sama si eh, Om Karman itu ya. Kamran. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman eh, saya kasih gitu ya, apalagi yang baru belajar, saya kasih roadmap ini, begitu lihat jalurnya tuh kayaknya banyak banget gitu. Terus malah jadi garuk-garuk kepala gitu. Ini kok banyak banget Pak yang harus dipelajari gitu. Saya mau bilang, ya memang banyak gitu. Takutnya nanti malah orang yang baru belajar tuh, waduh, nggak jadi ah belajarnya ah gitu ya. Nah jadi kalau kita lihat sebetulnya ini baru sebagian kecil ya teman-teman ya. Kalau kita lihat tuh, kita zoom out tuh panjang banget gitu yang harus kita pelajari sampai bawah. Bahkan di akhir dia nulisnya keep learning gitu. Masih ada nih dari semua yang ditulis di sini ya, banyak gitu ya. Nah, nanti kalau kalau misalnya kita teman-teman masuk ke dalam websitenya, nah ini bisa di-play nggak ya? Nanti kelihatannya kayak gini, jadi panjang lah gitu ya. Tadi versi zoom out-nya, ini versi kalau kita scroll gitu. Nah sekarang kerennya setiap materi bisa diklik. Jadi kalau diklik itu nanti diarahkan ke dokumentasi-dokumentasi terkait. Nah intinya adalah banyak dan kadang-kadang para teman-teman yang baru belajar itu apa ya kebingungan gitu. Ini emang beneran gitu harus banyak yang dipelajari. Ya sebetulnya sebetulnya memang banyak ya, tapi nanti kita coba apa nanti kadang-kadang mikirnya pusing gitu ya. Apa belajarnya nggak jadi ya belajarnya gitu. Nah, coba nanti kita jangan kayak gini ya. Kita bahas satu-satu dulu lah. Mudah-mudahan kalau kita pecah dikit-dikit terurai gitu ya, yang tadinya ngejelimet jadi terurai. Oke, tapi kita lihat dulu sebenarnya di lapangan di dunia kerja tuh butuh apa sih? Orang-orang perusahaan-perusahaan, startup itu butuhnya orang front end tuh kayak apa? Ini saya coba cuplik beberapa lowongan pekerjaan gitu ya. Ini ada ini semua rata-rata entry level. Front end developer gajinya 5 jutaan per bulan, perusahaannya saya tutup. Ini katanya
education-nya minimal S1 terus bla bla bla, tapi kita lihat di sini. Expertise in JavaScript including React.js. Terus katanya bisa memahami HTML, CSS3, paham API dan Git. Oke, jadi ini spesifikasinya. Ada lagi, kalau kita lihat front-end developer juga, gajinya dari 4 sampai 7. Wah, lumayan nih. Minimal 1 tahun Nux atau Vue. Nah, ini apa nih? Terus mastering, tuh, udah mastering ya. HTML, CSS, JavaScript, REST API, dan lain sebagainya. Dan ada satu lagi, sama aja ya, mirip. Ini 6 sampai 7 juta per bulan, isinya juga sama. Intinya, kalau kita lihat irisan dari 3 lowongan ini tuh ini. HTML, CSS, JavaScript. Pasti ada ini. Tapi ada juga nih framework-framework front-end yang populer. Ada React. Semuanya tadi React ya, kalau teman-teman lihat. Ada yang Vue sih, tapi ya itu sama aja lah ya. Saya anggap sama front-end framework gitu. Jadi ada ini semua, HTML, CSS, JavaScript, React. Ada yang nggak butuh API, ada yang butuh. Ada yang nggak nulisin Git, ada yang nulisin. Ya, kita lihat irisannya. Jadi mungkin kalau kita pecah gitu ya, kayaknya ini yang paling penting ya, HTML. Ini kalau teman-teman tahu ini logonya HTML5, yang tengah ini logonya CSS3, yang kanan ini logonya JavaScript. Dan React gitu. Ya, jadi ini kayaknya syarat gitu ya, syarat untuk menjadi seorang front-end web developer. HTML, CSS, JavaScript, React. Nah, dari lowongan tadi, kelihatannya itu berurutan ya. HTML, CSS, JavaScript, React. Banyak banyak mahasiswa saya atau ya siswa-siswa saya itu yang bilang, "Pak, saya lagi belajar JS. Apakah kalau udah selesai belajar JS boleh ke React langsung?" Nah, itu mungkin gara-gara lowongan tadi, lowongan itu HTML, CSS, JavaScript, React. Kalau menurut saya jangan ya, jangan langsung ke React. Kadang-kadang pengen buru-buru gitu sih, yang baru belajarnya pengen buru-buru gitu. Jangan, kenapa? Takutnya begini, meloncat, kecemplung gitu. Nggak, dia nggak berhasil lewat ya, atau kadang-kadang mungkin teman-teman tahu meme ini ya. Jadi junior developer tuh pengennya langsung gitu. Ah, skip ini mah gampang lah, HTML mah sehari 2 hari juga beres, CSS alah ini mah seminggu juga, JavaScript gampang lah seminggu juga beres. React aja deh. Ya akhirnya ya tenggelam gitu. Kalau kalau menurut saya ada 2 cara kan kalau kita mau belajar sesuatu tuh, belajar pelan-pelan atau langsung nyoba. Nah, saya termasuk orang yang nggak suka gitu kalau langsung nyoba. Kayak berenang, ada yang bilang, "Kalau mau belajar berenang cemplungin aja, Pak." Ya, cuman kan ada 2, antara beneran jadi bisa berenang karena darurat gitu ya, atau tenggelam gitu. Saya nggak mau jadi orang yang tenggelam gitu, jadi biasanya saya pelan-pelan. Nah, jadi, saran saya teman-teman jangan gitu. Jadi kita santai dulu lah, kita perkuat dulu dasar-dasarnya gitu. Banyak yang menganggap remeh, 3 ini tuh gampang, cepet lah Pak. Belajar HTML mah Pak nggak sampai seminggu juga udah bisa. Ya dasar oke lah ya, tapi ada sesuatu yang harus kita pelajari gitu nantinya. Mungkin teman-teman tahu kalau diilustrasikan tuh kayak gini ya. HTML tuh struktur, saya biasanya nganggap jadi eh, manekin gitu. Kalau di toko baju tuh manekin. Dia dia kita bisa kasih baju apa, hari ini bajunya warna merah, besok warnanya besok bajunya warna hijau, bisa aja kita ganti-ganti. Cuman kayaknya si manekin ini kan bisa disusun tuh, harus bener dulu kita nyusunnya, tangannya di mana, kepalanya di mana. Karena kalau misalkan salah nyimpen, ngeri juga ya pas dipakein baju, ketuker ya kita tetap aja ngelihatnya ngeri gitu. Dan JavaScript itu kita anggap sebagai otaknya. Jadi kalau misal kita datang ke toko baju, terus tiba-tiba manekinnya bisa ngomong, manekinnya bisa jalan, nah itu gara-gara JavaScript gitu. Jadi kalau kita bedah dikit-dikit gitu ya, apa aja sih yang harus kita pelajari di HTML? Yang pertama dasar. Nah biasanya apa yang baru belajar tuh baru dasar, dia langsung pindah ke CSS ya. Sekali lagi bukan masalah boleh apa enggak, bener apa enggak, cuman menurut saya dasar aja tuh belum selesai belajarnya. Ada yang lain, ada yang namanya semantik HTML.
Terus ada lagi yang suka dilupain, information architecture gitu. Kapan kita nyimpen apa di website kita? Informasi mana yang lebih penting daripada informasi yang lain gitu. Mungkin teman-teman ada yang belum tahu kalau misalnya dalam satu halaman itu hanya boleh ada satu H1 gitu. Sama kayak kita baca koran ya. H1 adalah heading paling besar, nggak mungkin ada yang ngalahin. Nah, kayak kita baca koran, headline-nya tuh pasti cuma satu. Walaupun heading-nya banyak. Banyak berita dengan judul yang macam-macam. Judul yang lebih kecil menandakan dia lebih nggak penting. Judul yang paling besar menandakan dia paling penting. Nah, itu disebutnya salah satu dari information architecture. Nah, terus ini yang kadang-kadang kita lupain, accessibility. Kadang-kadang karena kita eh, dikasih karunia bisa melihat dengan baik, bisa berinteraksi dengan baik, kita lupa bahwa yang akses website kita itu banyak juga teman-teman yang memiliki keterbatasan. Kita cuek aja gitu. Gimana kalau user kita punya buta warna parsial? Gimana kalau user kita bahkan nggak bisa lihat? Nah, gimana cara supaya mereka tetap bisa nyaman mengakses website kita? Itu kadang-kadang kita lupa. Ya, jadi sebetulnya kalau untuk HTML lumayan banyak ya, termasuk form validation. Sekarang HTML makin sakti. Validasi itu bisa dilakukan di sisi HTML sebelum masuk ke backend atau JavaScript. Gitu. Jadi lumayan ya, termasuk SEO juga ya, SEO. Kadang-kadang ya saya juga pernah dapat klien waktu saya masih freelance dulu ya, mereka pengen sampai nggak cuma dibikinin website, tapi sampai websitenya itu terindeks Google dengan baik. Ya, ini kita harus pelajari dulu. Search Engine Optimization. Itu ya. Dan untuk CSS juga lumayan banyak ya. Mungkin teman-teman tahu ya. Pertama basic CSS, belajar selektor, belajar property gitu ya. Baru belajar layouting. Baru belajar filter, transisi, animasi. Nah, ini untuk pelengkap. Nah, biasanya sampai sini tuh udah merasa oke gitu ya. Oh, ini kayaknya CSS udah bisa saya kuasai, saya boleh next gitu. Padahal ya masih ada yang lain. Belajar mengenai responsive design, gimana caranya kita bisa bikin websitenya tampil bagus di device-device yang berbeda tanpa mengandalkan bantuan kayak framework gitu ya, library. Benar-benar kita merajut gitu istilah saya ya, merajut websitenya dari nol gitu. Oh, dan satu lagi itu specificity. Nah, ini juga banyak yang lupa. Kadang-kadang saking banyaknya baris CSS kita tuh kadang-kadang suka bingung. Ini udah saya kasih style, tapi kok warnanya nggak mau berubah-berubah ini, kenapa nih? Nah, itu mungkin salah satunya gara-gara, loh kok ini kayak loncat ya? Oh, ini maksud saya ke sini dulu ya. Jadi, ini yang harus dipelajari dasarnya. Nah, kalau kita masuk ke dalam basic CSS tuh ini. Nah, ini tadi ya basic CSS itu CSS anatomy, selector, dan properties. Nah, ini maksud saya tadi, kadang-kadang dua topik ini sudah membuat kita cukup. Ya, padahal ada 3 lagi yang tadi bikin kita tahu nih pada saat kita nulisin CSS, kenapa kok dia nggak mau berubah atau kenapa dia eh, susah gitu kita aturnya. Ya mungkin gara-gara cascading, ya konsep-konsep cascadingnya kita terlalu banyak menginclude CSS dari tempat lain misalnya, sehingga kita bingung sebenarnya yang dipakai yang mana. Atau inheritance gitu, karena CSS juga punya konsep yang namanya inheritance. Walaupun inheritance di sini bukan object oriented programming ya, ini inheritance gara-gara cascading ini. Dan yang terakhir specificity, seberapa berat elemen kita sehingga browser memilih elemen tersebut untuk dikasih style. Nah, ini basicnya. Terus ada lagi lanjutannya untuk layouting, tadi kita pecah menjadi kita harus tahu perilaku dari elemen. Ya, elemen itu ada yang block, ada yang inline. Sejatinya dua itu aja. Nah, tapi kita bisa paksa dia untuk berubah jadi misalnya inline block atau yang lain.
Kita bisa pakai float dan position untuk mengatur elemennya. Nah, sekarang bahkan udah ada 2 yang keren banget, Flexbox dan juga Grid. Gitu. Walaupun saya juga ini belum terlalu fasih sih pakai Grid ya. Sekarang saya masih ngakalin apa yang bisa saya bikin harusnya pakai Grid, tapi saya bikinnya pakai Flexbox. Karena pakai Flexbox itu lebih lebih masih kebayang lah di kepala saya. Kalau kalau kolomnya udah banyak, kalau kolomnya masih 3 gitu ya, 4, kayaknya Grid masih kebayang. Tapi kalau udah banyak, pusing juga. Nah, baru kita masuk ke responsive design. Mikirin apa itu pendekatan mobile first. Jadi katanya menurut teori itu lebih bagus kita desainnya untuk mobile dulu, baru bergerak dikit-dikit ngegedein gitu. Dari mobile, ke tablet, ke netbook, ke laptop, ke desktop, ke widescreen, dan terus-terus gitu. Jadi mulai dari mobile duluan. Ya, baru habis itu kita pelajari satuan-satuan yang responsif, mulai dari persen, supaya kita bisa tahu, kita bisa bikin layout yang fluid ya disebutnya. Terus juga satuan-satuan kayak Vmin, Vmax, eh, VH, VW gitu. Itu seru lah untuk digunakan ketika kita mau bikin layout yang fluid. Nah, kalau mau benar-benar responsif, mau nggak mau kita harus pakai media queries. Gitu. Kita kasih style yang berbeda di lebar layar yang berbeda. Gitu. Jadi ini fondasi dari responsive design yang harus kita pelajari. Nah, baru masuk kita ke JavaScript. Nah, kalau JavaScript ini sesuatu yang berbeda ya. Kalau tadi 2 kan bukan bahasa pemrograman, kalau ini baru bahasa pemrograman. Ini cukup banyak yang harus dipelajari. Mulai dari konsep dasar JavaScript, ya, sintaksnya dan konsep programmingnya, terus belajar dokumen objek model, belajar asinkronus JavaScript. Nah, kalau asinkronus JavaScript ini demi kita bisa lancar belajar framework gitu. Ini contoh-contoh konsep dasar, mulai dari variabel, tipe data, array, pengkondisian, pengulangan, function, ya, dan seterusnya ya, object oriented. Ini untuk DOM-nya, ya kita harus bisa sampai dengan memahami apa itu pohon DOM, terus penelusuran pada DOM. Jadi kita kalau mau menuju ke satu titik di HTML kita, misalkan kita pengen ke paragraf kedua yang ada di dalam div apa. Nah, kita harus bisa gimana cara menelusurinya. Setelah ditelusuri, kita manipulasi. Misalnya ditambahkan elemen baru, dihilangkan, diubah tulisannya, itu dimanipulasi. Dan event handling. Kita mau melakukan manipulasi pada saat apa nih? Tombol diklik, kursor digerakin, atau apa? Ya. Dan ada satu konsep yang namanya event bubbling. Jadi event itu seperti gelembung pecah katanya dari event yang paling kecil sampai event yang paling besar. Nah, ini dasar kita. Terus masuk ke sini. Nah, ini udah lumayan keriting nih ya. Ada callback, promise, fetch API, async, dan await. Ini untuk asynchronous JavaScript. Nah, jadi mahamin ini aja udah cukup, lumayan ya. Perjalanannya panjang gitu. Jadi kayaknya kalau JavaScript tuh nggak bisa kayaknya sebulan, 2 bulan kayaknya nggak bisa. Harus cukup panjang. Nah, itu basicnya, itu baru basic ya. Kita belum bicara mengenai tadi framework-nya. Nah, jadi gimana? Setelah ini gimana kalau misalnya kita udah nih, udah belajar basicnya, terus apa dong selanjutnya? Nah, ada topik yang harus kita pelajari lain ya. Kalau merasa udah kuat, jangan dulu ke React, santai dulu. Kita belajar ke CSS preprocessor. Ada macam-macam CSS preprocessor. Ini untuk bikin CSS kita semakin sakti. Gitu. Ada Sass, ada Less, ada Stylus. Ini kita boleh pilih. Sass itu dipakai oleh Bootstrap gitu ya. Jadi kalau kita bisa Sass, ke depannya kita bisa modifikasi Bootstrap. Nah, tapi sekarang pun CSS udah semakin keren. Fitur-fitur yang ada di CSS preprocessor udah sedikit demi sedikit
ada di CSS natif gitu, di CSS dasarnya. Mungkin suatu saat nasibnya ini bisa kayak jQuery ya. Kalau teman-teman tahu, jQuery itu library JavaScript. Sekarang udah ditinggalin bahkan sama yang bikinnya. Karena JavaScript itu sudah semakin keren. Apa yang bisa dikerjakan jQuery bisa dikerjakan oleh JavaScript. Kayaknya CSS preprocessor juga lama-lama gitu deh ya. Ya cuman nggak ada salahnya kita belajar, kita bisa di dalam CSS bisa looping, bisa kalau looping CSS belum bisa. Tapi kalau variabel dulu cuman ada di sini, tapi sekarang variabel di CSS pun kita bisa pakai variabel. Bisa looping, terus bisa pengkondisian, bisa operasi matematik, ya macam-macam. Habis ini kita belajar framework gitu. Yang populer sekarang ada dua, teman-teman bisa pakai Bootstrap atau Tailwind. Ya sebenarnya dua ini sama, cuman kalau Bootstrap tuh lebih ramah pemula ya, kita lebih plug and play lah, gampang gitu copy paste, simpen jadi. Lebih mudah makainya, cuman kekurangannya adalah eh, agak kelihatan sama satu sama lain gitu. Jadi satu website sama website lain tuh, wah ini mah Bootstrap gitu langsung ketahuan. Kalau Tailwind lebih lebih bisa nggak kelihatan gitu. Baru kita ke front end gitu. Jadi sebelumnya ada beberapa dulu yang harus dipelajari gitu ya. Baru ke front end, sekarang front end framework juga udah macam-macam ya. Ada React, ada Vue, ada Angular, ada Svelte, ada yang lagi rame sekarang baru itu Remix gitu. Saya juga lagi belajar nih sekarang React, pengen bisa juga gitu. Nah, jadi itu ya teman-teman ya. Yang apa perjalanannya sebelum nyampe ke React, jangan loncat gitu. Nah, tapi kalau misalkan kita lihat statistiknya, React itu meskipun banyak ya, React itu sampai sekarang masih paling populer dari statistik yang ada kemarin dilakukan di ini tuh di stateofcss.com ya. React itu masih yang paling populer. Ya mungkin karena dia di backupnya sama Facebook atau Meta ya. Kayaknya di Indonesia juga React. Tadi kalau teman-teman lihat di lowongan juga semuanya React, Vue itu ada, cuman nggak sebanyak React. Oke, udah beres ya. Jadi ceritanya kalau misalkan udah semua, gimana? Udah siap belum kira-kira? Menurut saya, teman-teman yang lagi belajar udah sampai React itu HTML, CSS, JavaScript, React udah siap belum? Menurut saya juga masih belum ya. Jadi belum belum 4 teknologi itu belum menjadikan kita siap untuk ya bekerja, mencari project, freelance belum. Tapi sebelum kalian marahin saya ya, tenang dulu, jangan dulu ngambek ya. Ada yang harus kita pelajari selain 4 itu, selain dari jalur, ada yang sebaiknya. Yang tadi ada yang ketulis, ada yang enggak sebetulnya di lowongan kerjanya. Yang pertama ini, nggak bisa seorang programmer itu tidak paham version control system. Ini mah wajib, mau front end, mau back end, mau jadi programmer apapun wajib ya. Belajar Git, terus nanti ini version controlnya Git, terus nyimpennya di kalau nggak GitHub, GitLab. Ini dipilih aja sama aja dua-duanya. Itu jadi harus ini mah dikuasain ya, mau nggak mau karena kayaknya sekarang semua kolaborasi itu udah pakai version control system. Terus juga API. Karena seorang front end developer itu cara ngobrol sama back end-nya gimana? Ya ngobrolnya pakai ini, pakai API gitu. Jadi kita harus paham juga minimal bagaimana cara terkoneksi ke sebuah API, mengambil datanya seperti apa dan memanipulasi datanya. Terus yang harus dipelajari lagi ya cara deployment-nya. Ya, setelah kita bikin, kita nggak cuman pengen ada di komputer kita kan ya, pasti pengen ada di internet,
kita harus belajar deployment ya. Sesimpel misalnya kita uploadnya ke GitHub, pakai GitHub Pages, atau ada yang layanan yang namanya Vercel atau Netlify. Gitu. Ini juga bisa digunakan dan kayaknya juga syarat gitu ya, karena udah dibikin capek-capek tadi aplikasi front end-nya, tapi nggak bisa diupload juga percuma. Gitu. Nah, sekarang baru oke lah ya, oke, sip, tapi jangan lupa selalu bikin project untuk portfolionya. Jadi kalau misalkan teman-teman ngikutin pembelajaran dimanapun ya, entah itu di internet atau di kuliah atau di sekolah atau di manapun, kalau udah ngikutin tutorial, ngikutin course gitu, selalu bikin project dari ilmu yang sudah kita dapetin. Jadi nyelesain project aja tuh belum selesai. Nyelesain course aja tuh belum selesai. Kapan kita merasa kita udah ngerti course tersebut atau tutorial, setelah kita bikin project pakai ilmu yang udah kita dapetin di course tadi atau di tutorial tadi, dan simpan sebagai portfolio kita. Jadi pamerin di GitHub kita. Ya, teman-teman ya. Nah, terus paling pertanyaan berikutnya, oke, kalau udah tahu jalannya sekarang, gimana caranya, Pak? Belajarnya di mana? Ya, kalau nanya belajarnya di mana, ya jawaban saya ya Google aja gitu. Di Google kan sumber belajar sekarang udah di mana-mana gitu ya. Tinggal ketik aja mau cari apa di Google udah banyak banget gitu ya. Cuman saking banyaknya mungkin jadi pusing. Ya kalau teman-teman mau cari jalur belajarnya lewat channel YouTube saya udah bikinin jalur belajarnya ya. Jadi bisa diikuti dari dasar sampai menengah lah ya, belum sampai mahir ya. Karena saya juga belum nyampe ke front end framework gitu. Atau ya udah di sini aja ya. Udah ada semua gitu. Kalian tinggal ngikutin materi-materi pembelajaran. Bahkan React udah ada. Kalau saya belum masih belajar nih React di sini. Oke ya teman-temannya mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya mungkin selamat menjadi seorang front end web developer ya. Mudah-mudahan apa namanya pembelajarannya lancar gitu ya. Kalau teman-teman memang lagi belajar menjadi seorang front end web developer. Itu aja mungkin Mas Norman. Terima kasih semuanya. Saya kembalikan lagi ke Mas Norman. Siap, Pak Sandika. Terima kasih banyak. Teman-teman, saya langsung open floor aja ya. Kita ngalir saja, jangan Siap. malu-malu bertanya. Kapan lagi? So, gunakan waktunya sebaik-baiknya. Silahkan teman-teman, open mic, langsung bertanya. Ayo, jangan malu-malu. Ada yang mau bertanya nggak? Lagi Senyum-senyum nyiapin aja nih. pertanyaan, Mas. Wah, Mas ya Rahmat susah-susah ya Mas senyum-senyum Rahmat aja. ya. Iya. Oh, mungkin biar pemanasan deh, saya bertanya duluan deh. Pak Sandika, jadi taunya kita tuh kayak, oh gua harus jadi front end atau jadi back end itu gimana ya di awal-awal ini gitu? Karena pasti kan jalurnya berbeda ya untuk memulai gitu. Ya. Itu gimana kita atau kira-kira kapan kita bisa tahu oh ternyata gue tuh cocoknya di sini gitu. Kalau saya sih ya, saya biasanya menyarankan kalau kita memang benar-benar baru belajar, terus kita belum ada pressure dari manapun untuk milih jalur ya, kan kadang-kadang kita nggak tahu jalan hidup kita ya, kadang-kadang kita keterima di kantor, keterimanya apa, disuruhnya apa, atau ya pokoknya kita ada yang ngarahin gitu ya. Kalau gitu mah ya udah misalnya dari awal udah harus jadi back end. Ya udah silakan tekuni. Tapi kalau misalkan teman-teman di sininya baru belajar, saran saya sih dua-duanya dicobain dulu. Jadi kan mau nggak mau kalau mau jadi back end pun tetap jalurnya harus HTML, CSS, JavaScript dulu. Oke. Nah, jadi saran saya sih lewatin dulu front end sampai jadi aplikasi sampai kita bisa bikin aplikasi front end, terus abis itu pindah ke back end. Jadi ngerasain dulu front end tuh gimana, back end tuh gimana, nggak usah terlalu dalam dulu. Yang penting bisa bikin aplikasi sederhana.
Nah, dari situ mudah-mudahan sih ketahuan, oh ternyata saya nggak cocok nih di bagian visual design gitu. Hmm. Oh ternyata saya memang senangnya di tampilan gitu. Tapi setelah nyobain back end, Hmm. biasanya saran saya gitu sih, Mas Norman. Oke, siap. Thank you. Ayo yang lain. Ya, selamat malam Pak Dika. Siap, Mas Rahmat. Ya, Selamat malam. ini Pak ada sedikit pertanyaan. Ini kebanyakan yang ditanyakan sama teman-teman. Ketika file CSS yang sudah dipisahkan dari file HTML, setelah di save tidak mau berubah tampilannya ketika dibuka di browser Google Chrome. Rata-rata seperti itu. Oke. Itu biasanya ada beberapa hal ya. Yang paling utama sih salah manggilnya. Salah manggilnya. Jadi kadang-kadang kita itu eh, kan kalau CSS tuh nulisnya link href gitu ya. Ya, Nah, di dalam href-nya itu salah nyimpennya, salah urutan foldernya, salah istilahnya tuh path-nya salah. Nah, ada yang suka salah nyimpen tanda slash di paling depannya tuh. Nah, bisa dengan mencoba menghapus slash di depannya. Itu yang paling utama sih salah nyimpen. Nah, tapi ada yang udah yakin nih, pas saya nyimpennya udah bener nih. Tapi kenapa pas saya refresh tuh nggak berubah? Nah, itu bisa aja nyangkut di cache browsernya. Jadi caranya kita lakukan yang namanya hard refresh. Biasanya pencet Ctrl Shift Reload gitu. Bisa pencet Ctrl Shift F5, Ctrl Shift R. Kalau tempatnya udah benar, tapi nggak berubah-berubah tuh CSS-nya. Gitu mungkin Mas Rahmat. iya itu Pak, kebanyakan yang terjadi. Tapi ya saya sarankan bisa ini Pak ke Ignito. Ah, betul. Ya, Incognito ya. ya. Mm-mm. Baik Pak, terima kasih untuk Siap. jawabannya Pak Dika. Sama-sama Mas Rahmat. Pasien berikutnya, silakan. Ayo yang tadi memperkenalkan diri, Arya, Aksal mungkin. Oke. Selamat malam Pak Dika. Oh, selamat malam. Ya, saya mau mencoba bertanya Pak. Siap, boleh. Silakan. Jadi seringkali ketika kita memulai proses belajar, contohnya aja JavaScript. Nah, di tengah kita belajar JavaScript itu, seringkali kita merasa sulit. Contohnya aja callback function. Nah, di tengah-tengah kesulitan itu kadang kita merasa mau nyerah aja deh gitu. Nah, gimana sih caranya buat kita confidence gitu? Oke. Udah itu. Siap, terima kasih Mbak Fenty. Pertanyaannya bagus banget ya. Tapi ini sering banget ditanyain nih. Ya. Nah, karena sering banget ditanyain, jadi sebetulnya awalnya gini jawabannya. Pertama, pahami dulu bahwa semua programmer mengalami itu gitu. Jadi tenang aja. Semuanya juga pernah lagi belajar, terus mentok, terus kayaknya pengen nyerah aja gitu. Jadi ya itu dulu. Jadi kalau misalkan kita tahu ternyata orang-orang juga punya problem yang sama, kayaknya kita sedikit lebih oke lah gitu ya, karena nggak cuma saya sendiri gitu. Itu yang pertama. Jadi banyak orang yang mengalami kesulitan juga, jadi nggak usah khawatir. Yang kedua, kalau misalnya kita nemu error nih, atau hasilnya nggak sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, ada banyak banget orang lain yang punya masalah yang persis sama dengan kita, gitu. Jadi karena udah banyak banget orang lain yang punya masalah yang persis sama, kayaknya kalau googling ketemu caranya. Nggak mungkin ada satu error yang kita dapetin nggak ada solusinya di internet, gitu ya. Karena pasti orang lain yang sedang di tahap belajar yang sama dengan kita pun mempunyai permasalahan yang sama. Jadi solusinya pasti ada, nggak usah khawatir. Paling
tinggal gimana kita nyarinya gitu ya. Tinggal gimana cara kita googlingnya aja. Mungkin belum ketemu aja gitu ya, itu solusinya gimana. Itu karena yang namanya programmer kan sejatinya profesional Google searcher ya. Jadi dia jagoan gitu. Semakin jago programmer tuh sebenarnya makin jago nyarinya. Keywordnya tahu, dia udah biasa nyarinya kalau ke Google nulis apa, ke Stack Overflow nulis apa. Sebenarnya nggak ada gitu programmer yang nggak pernah buka Google gitu langsung ngetik jago, nggak ada gitu. Malah programmer beneran tuh dari 100% dia ngoding kerja seharian, beneran ngetiknya itu nggak banyak gitu. Sisanya sih dia buka dokumentasi, sisanya dia cari-cari di internet gitu. Dan solusi yang lain adalah belajarnya jangan sendiri. Gitu, cari teman seperjuangan gitu. Cari teman yang ya ini dengan adanya forum seperti ini juga ngebantu gitu ya. Karena kalau misalkan kita ngobrol sama teman yang sama-sama lagi belajar, pasti juga ketahuan, oh iya saya juga sama tuh bingung pas di situ. Nah, nguliknya sama-sama. Oke, makasih Gitu Pak Dika. mungkin. Ya. Oke. Mas Aksal tadi mau nanya ya. Iya, Silakan Mas udah Aksal. open mic tadi. Oke, malam Pak Dika. Selamat malam Mas Aksal. Jadi mungkin ini pengalaman pribadi juga. Kebetulan saya kan udah lama belajar tentang HTML, CSS, dan JavaScript. Nah, kemudian kemarin ada beberapa kawan yang mau belajar juga. Cuma mereka malas belajar dari nol. Katanya mau belajar by project. Nah, kalau saya saranin mereka belajarnya by project, itu apakah baik bagi mereka nantinya, Mas? Nah, itu tadi. Dia tuh nyemplung ke kolam renang. Jadi bisa berenang atau tenggelam, itu aja. Nah, jadi banyak ya di sekitar saya gitu ya, orang-orang baik itu yang udah profesional ataupun para mahasiswa saya gitu, yang sukses-sukses aja tuh jadi programmer tanpa harus belajarnya pelan-pelan. Jadi dia nemu teknologi baru langsung nyemplung aja. Ya ada juga, cuman ya kebetulan saya caranya nggak gitu Mas Aksal. Saya mah biasanya pelan-pelan gitu belajarnya dari awal gitu ya. Bahkan saya punya cerita gini. Jadi suatu saat ini sekitar tahun 2017, 2016 gitu. Saya tuh mendapat tekanan dari para mahasiswa gitu. Jadi mahasiswa saya bilang, "Pak, ajarin framework yang baru dong," gitu. Di kelas gitu ya. Dulu tuh Codeigniter lah, ada yang namanya framework namanya Codeigniter lagi rame gitu. Saya sama sekali belum pernah gitu menggunakan Codeigniter. Saya cuma ngerti PHP native aja, 2016-an lah. Nah, ya udah karena mahasiswa nantang ya, saya coba belajar tuh. Saya buka Codeigniter, ternyata saya nggak ngerti ini codingnya tuh maksudnya apa gitu ya. Codingnya maksudnya apa, terus saya ngikutin tutorial yang ada di dokumentasinya, nggak paham aja gitu, mentok aja. Ini kok bisa muncul ini ada simbol ini maksudnya apa, pokoknya banyak hal yang baru gitu. Yang saya temukan. Terus saya memutuskan kayaknya semester ini nggak akan saya ajarin di kelas, karena sayanya aja pusing gitu ya. Nah, terus saya cari tahu, ini Codeigniter itu dibikin pakai apa sih? Bukannya PHP ya? PHP kan saya juga bisa gitu ya. Ternyata PHP yang saya ajarin tuh PHP prosedural, bukan object oriented gitu istilahnya. Nah, jadi saya memutuskan udahlah tutup Codeigniter-nya, saya nggak akan ajarin semester ini, mungkin nanti tahun depan saya coba. Dalam 1 tahun itu saya belajar object oriented PHP. Ya, jadi saya belajar sebuah konsep namanya object oriented PHP. Saya belajarin tuh 1/2 tahun, udah. Itu juga nggak ngerasa paham-paham amat. Pokoknya saya jadi ngerti, oh ada simbol yang tadinya di Codeigniter saya nggak ngerti, sekarang saya jadi tahu, oh panah itu artinya memanggil properti atau metode. Minimal saya tahu itu aja dikit. Udah, terus next-nya saya belajar sebuah konsep yang namanya MVC, Model View Controller. Itu saya pelajari teorinya, saya pelajari sampai saya bikin aplikasi simple lah gitu ya. Pakai PHP native tapi MVC.
Udah tuh setahun saya belajarnya. Pas menjelang semester berikutnya, saya coba lagi. Saya baru buka lagi tuh Coordinator tuh. Selama setahun saya nggak sama sekali nggak buka webnya. Begitu saya buka dokumentasinya, itu saya tiba-tiba ngerti aja. Oh, ternyata gini gitu. Padahal saya nggak pernah buka dalam 1 tahun itu si website Coordinator. Aneh aja, jadi kayak terang aja gitu. Begitu buka, oh kesini 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 kesini, jadi tiba-tiba paham gitu. Nggak ada yang ngajarin, gitu. Nggak ada yang ngasih tahu Pak ini harusnya gini gini gini. Enggak. Nah jadi ternyata ada hal yang harus saya pahami dulu sebelum masuk ke yang itu gitu. Nah saya tipenya begitu. Cuman ya mungkin kekurangannya dari metode belajar saya lama. Jadi kalau teman-teman ada yang dikejar waktu, misalnya ada deadline, harus belajar ini kata kantornya dalam waktu sekian, kayaknya pakai cara saya berat gitu. Ya oke. Ya mungkin temennya seneng memang langsung ditantang pakai project baru sih. Apalagi projectnya beneran ya, udah langsung ada kliennya, ada duitnya. Nah itu kan jadi lebih adrenalin rush gitu ya. Oke, terima kasih Aksal. Mudah-mudahan menjawab ya. Udah menjawab kok. Terima kasih Mas. Ya, sama-sama. Yang lain teman-teman silakan. Oh ya, mau ngingetin aja di chat buat teman-teman yang belum ngisi formulir presensinya, silakan langsung saja. Oke, yang belum bertanya nih ada Arya, Samuel, Rapka, Wahyu, Ayu Komang, Yafi, atau Mas Rahmat, Mbak Fenty mau bertanya lagi silakan, kita ngobrol santai. Mumpung. Halo, tadi Halo, ada yang mau halo. nanya? Ya, halo. Oh, Mas Samuel, silakan. Ya, saya mau nanya Pak, Mm-mm. yang tadi Bapak share di awal itu kan minimal requirement rata-rata S1 ya untuk pekerjaan front end ini. Kalau yang buat otodidak, kira-kira gimana ya cara supaya bisa masuk ke dunia kerja IT gitu tanpa gelar S1? Oke. Sebetulnya kalau misalkan dicari, banyak juga sih yang tidak mencantumkan gelar ya. Kebetulan aja tadi begitu saya cari-cari, yang muncul yang ada S1-nya. Tapi kalau misalnya pengen benar-benar yang tanpa atau misalnya nggak memperdulikan, mementingkan gelar, biasanya jalurnya ke freelance. Jadi carinya di website-website yang membutuhkan freelancer gitu. Kayak misalnya di apa di Fiverr, kalau di Indonesia tuh ada apa ya 1000 Lancer gitu. Banyak lah. Nah, kalau itu memang benar-benar yang diuji adalah skill dan portfolio kita. Udah pernah bikin apa nih sebelumnya? Bukan lulusan mana, bukan gelar akademisnya apa. Cuman kalau misalnya ya kita mau jadi full time, kerja di kantor atau di agency, biasanya memang ada gelarnya. Tapi kalau startup sih rasanya enggak ya. Startup sekarang itu udah memang melihat portfolio sih. Jadi Samuel kalau mau itu tadi jalurnya. Memang dicari aja, cari pasti banyak kok yang nggak mencantumkan. Gitu ya. Cuman kan kalau kita nggak nyantumin gelar, berarti apa ya dong yang harus kita jual kan ya? Kalau programmer ya bukan CV sih. Kalau programmer CV mah kan bisa, kita bisa istilahnya apa, nulis aja, kita bisa A, B, C, D gitu. Ya kita mah programmer mah portfolio ya. GitHub-nya ijo-ijo nggak gitu. Kalau GitHub-nya project-nya banyak, apalagi yang paling disukain itu sekarang kalau kita berkontribusi ke open source. Wah itu recruiter seneng banget tuh. Kelihatan di GitHub-nya kita aktif, banyak ada kontribusi ke project open source. Itu oke sih. Begitu, Mas Samuel. Oke. Saya izin nambahin ya, Mm-mm. Pak Sandika, kalau boleh. Mas Samuel, itu pertanyaan yang sangat bagus. Jadi saya dari sisi startup ya, di perusahaan saya sebelum, 2 perusahaan sebelum saya,
Itu perusahaan lumayan besar lah, 200-an orang. Ini total ya. Engineer-nya tentunya paling banyak 120, 110, pokoknya nggak kurang dari 100. 30%-nya itu nggak ada gelar. Mereka memang open. Karena apa? Karena mereka nyari itu portfolio GitHub-nya, lu udah pernah buat apa aja. Dan mereka pasti setiap ada tesnya kan, ada tes, bisa logic test lah biasanya gitu. Yang mereka cari itu kita bisa komunikasi apa enggak, kita rajin belajar dan perbarui ilmu programming kita apa enggak. Sisanya nanti mereka akan ajarkan gitu. Ya. Yes, gelar itu penting banget. Itu menanamkan fondasi yang sangat kuat, tapi enggak segala-galanya gitu. Tanpa mengurangi rasa hormat saya ke institusi pendidikan. Cuman seperti itu. Cukup besar, 30% itu saya rasa sangat besar ya. Ya, perbanyak portfolionya itu mungkin salah satu paling ampuh untuk bisa nembus ke perusahaan-perusahaan jika tidak memiliki gelar. Oke, guys, ada lagi? Masih banyak waktunya. Saya Mas Tarwan. Oke, langsung aja silakan. Nah, mulai panas nih, mulai rebutan. Pak Dika, Ya. mungkin nanti bisa di-share link untuk proyek-proyek GitHub yang open source, Pak. Oke. Ya, siap. Ya, Pak. Terima kasih. Jadi ini saya mungkin sekalian share aja ya. Jadi kebetulan saya itu sama teman-teman di Discord itu punya project open source. Ini coba saya sambil sharing aja. Nah ini. Jadi ada ini teman-teman kami itu bikin namanya bellshade.org. Jadi ini adalah project project open source yang dibikin oleh para pemula lah gitu ya. Jadi sebenarnya kan kalau misalnya kita mau kontribusi ke sebuah project open source yang gede gitu ya, misalnya apa? Kita ke GitHub deh. Ini teman-teman bisa lihat ya GitHub-nya ya, aman ya. Nah kalau misalkan kita cari contohnya apa ya, Laravel gitu. Kan ini project, aduh, kenapa ini? Projectnya kan sangat besar. Kita kalau mau kontribusi ke sini juga ya jiper duluan ya, kita siapa sih gitu. Nah, makanya tapi kan kita pengen juga nih kontribusi ke project open source. Project open source yang mana nih yang kira-kira ramah untuk pemula gitu. Nah, ini makanya kita bikinkan. Namanya Bellshade. Nah, teman-teman bisa cari aja di GitHub namanya Bellshade. Nanti di sini banyak repositori yang bisa dikontribusi. Ini mulai dari bahasa pemrograman yang macam-macam. Misalnya teman-teman senang Java, senang JavaScript, atau apapun lah ya. Nah, ini isinya adalah pembelajaran untuk pemula. Contohnya nih, kita punya HTML aja. Nah, ini HTML, CSS. Nah, ini isinya belajar HTML dan belajar CSS. Tuh. Jadi memang belajar dari awal. Kalau misalnya teman-teman pengen nambahin nih, ada yang belum ada di sini, nah, langsung aja lakukan pull request. Kontribusi aja ke sini gitu. Yang ngelolanya ini masih pada sekolah, bahkan ada anak SMP ya yang ngelolanya. Mereka semangat gitu. Ini ada namanya Pau, ini anak SMP ini. Ini anak SMA jadi banyak, tapi mereka udah pengen nyobain gitu, pengen nyobain gimana caranya kalau mau berkontribusi ke
project open source. Ya, bisa dimulai dari sini. Tapi kok kalau misalkan pengen yang udah project-project open source yang memang udah mature gitu, nanti bisa saya coba carikan deh. Tapi bisa ke sini dulu. Bellshade namanya. Boleh dicobain aja. Pull request ke situ, pasti nggak susah lah diterimanya gitu. Oke, Mas Rahmat ya. Baik, Pak. Terima kasih. Tadi kayaknya ada yang mau ngomong sebelum Mas Rahmat. Silakan, silakan. Ya, silakan. Siapa tadi? Nggak ada ya? Yang belum bertanya nih, Wahyu, Julius, Ayu, Faikotul, Rapka, Sekode. Silakan. Arya juga belum ya? Oh, nggak salah. Mas Sakti. Selamat malam, Kak. Selamat malam. Saya ingin bertanya, kalau untuk tahap bikin GitHub itu gimana ya? Kan kalau misalnya untuk cari kerja biasanya di LinkedIn gitu. Terus tapi suka ditanya, ada portofolionya nggak kayak gitu. Nah itu saya masih nggak ngerti, Kak. Oke. Makasih, Jadi Kak. siap, sama-sama, terima kasih Pak Ikotul. Jadi sebetulnya GitHub itu kan tempat menyimpan kode kita ya. Jadi kita bisa paling sederhananya GitHub itu disebut kode repository. Jadi kita bisa nyimpen semua codingan kita ke situ gitu ya. Jadi anggap aja kalau Instagram nyimpen foto, YouTube nyimpen video, nah kalau GitHub nyimpen codingan, nyimpen kode kita. Tapi di dalamnya juga bisa kayak kita saling berteman, terus juga kita saling kasih like gitu ya. Selain kita nyimpen kode kita. Nah, di samping itu kita juga bisa melakukan kolaborasi. Jadi kolaborasi itu satu project dikerjain oleh banyak orang sekaligus. Sehingga kita bisa melihat siapa ngerjain apa. Nah, nanti kalau udah semakin kompleks, kelihatan project-nya itu kontribusinya siapa yang paling bagus gitu ya. Nah, kalau orang mengunjungi GitHub kita, itu bisa kelihatan project apa aja yang udah pernah dibikin sama kita, cara nulis project-nya itu seperti apa, bahkan sampai dia kontribusi ke project mana aja gitu. Jadi sangat powerful menurut saya GitHub itu, dan saran saya kita semua pada punya. Dan enaknya GitHub juga bisa dijadikan sebagai tempat untuk web hosting selama webnya statis ya. Statis itu HTML, CSS, JavaScript. Jadi nggak perlu lagi kita beli web hosting atau cari web hosting gratisan. Cukup pakai GitHub, itu website kita udah bisa dipajang. Nah, portfolio itu adalah sebaiknya website yang bisa dilihat langsung. Itu nggak cuman project yang ada di lokal komputer kita gitu misalnya. Jadi sebaiknya semua project, mau itu cuman tugas, mau itu cuman latihan, atau project kecil lagi belajar tutorial, semua pamerin ke GitHub. Simpan aja di GitHub supaya orang lain bisa lihat gaya nulis coding kita kayak gimana gitu. Seru lah sebenarnya pakai GitHub. Terima kasih, Kak. Ya, siap. Oke. Satu lagi mungkin kita masih ada 3 menit lagi. Mungkin pas nih 1 menit lagi. Tadi yang kayaknya sempat masuk keluar terus masuk lagi. Nathaniel, silakan kalau mau bertanya. Atau yang lain juga boleh. Yuk, pertanyaan terakhir. Boleh, Ya, boleh. Boleh, Mas. Berhubung materinya front-end, boleh menurut Pak Dika,
Jadi yang bikin seorang front end developer itu apa ya, the bestnya atau bagusnya gitu, yang gimana gitu. Waduh. Oke, Mas Sakti, itu pertanyaannya susah ya sebetulnya ya. Karena kita mau ngukur apanya nih? Ngukur produknya kah? Sekeren apa produk yang dibikin oleh seorang developer, atau ngukur si developernya gitu, sejago apa dia ngodingnya, apakah cepet, efektif, efisien? Ya sebenarnya agak susah ya kita ngukurnya gitu. Cuman ya menurut saya menurut saya kan programmer itu kan problem solving lah ya. Kita lihat aja project yang mereka buat nge-solve problem apa sih gitu. Kalau misalkan problemnya memang yang ada di sekitar kita, dan pada saat kita pakai produknya itu ngebantu, ya menurut saya itu udah jadi programmer yang oke lah gitu. Kalau masalah front end tuh apa yang dilihat dan diinteraksikan oleh usernya gitu. Jadi ya selama usernya nyaman menggunakan eh, produk kita atau aplikasi kita, selama usernya terbantu dengan apa yang mereka lihat gitu, mereka interaksi, itu berarti hasil yang dibuat udah oke. Berarti si developernya udah keren itu. Hatur nuhun, Kang. Ya, sawang-suna Kang Sakti. Oke, mungkin satu lagi deh, mungkin saya tunggu nih 10 detik. 10 detik. Boleh, Kalau boleh, nggak ada boleh. pertanyaan, baru saya tutup. Ayo, nih Mas Arya senyum-senyum aja. Kamera on, tapi nggak bertanya. Ayo, malu bertanya, nggak jago-jago. Oke, 3 detik lagi, nggak ada yang mau bertanya. 2, 1. Ya wes, saya tutup ya teman-teman ya. Udah jam 9 pas. Terima kasih pada teman-teman yang sudah join dan yang sudah bertanya juga. Jangan lupa yang hadir ada presensi Google Formulir di chat, diisi. Sebelum ini kita end meetingnya. Pak Dika, mungkin singkat saja beberapa kata penutup buat teman-teman di sini agar mereka bisa tidur nyenyak malam ini. Atau malah nggak bisa tidur. Ya pokoknya buat teman-teman yang lagi belajar mah semangat aja lah ya, semangat gitu, karena memang belajar programming tuh nggak gampang ya. Saya bukan orang yang bilang programming tuh gampang selama kalian tekun. Enggak, programming tuh susah ya. Programming tuh susah, cuman ya menurut saya bisa programming itu rewarding gitu ya. Jadi berjuang aja, memang nggak susah ya. Kalau lagi ketemu rintangan, nggak ada cara lain ya, saya nggak bisa ngasih motivasi apa selain paksain ya. Rintangannya ketemu hambatan ya paksain supaya bisa dilewati gitu. Karena sekali lagi error apapun yang kita dapetin, kesulitan apapun yang kita dapetin, pasti ada solusinya, cuma belum ketemu aja gitu ya. Jadi semangat terus yang lagi belajar programming, mudah-mudahan lancar ke depannya. Amin, Itu amin. aja. Ya, terima kasih Pak Sandika sekali lagi Sama-sama waktunya Mas di Norman, terima tengah kasih juga. kesibukan. Ya, selamat istirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Pak Dika sehat terus. Ya, Salam. sama-sama, Teman-teman sehat-sehat sehat. semuanya. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Selamat